Halo semua, balik lagi sama saya di channel yang akan selalu kasih kalian insight baru seputar ekonomi dan bisnis. Kalian pernah kepikiran nggak? Apa sih dampaknya kalau prediksi Bank Dunia soal ekonomi Indonesia itu beneran kejadian? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal ini. Jadi, jangan kemana-mana ya. Bank Dunia atau World Bank itu kan lembaga keuangan internasional gede yang sering banget ngeluarin laporan dan prediksi ekonomi buat negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Prediksi mereka ini bukan asal tebak loh. Mereka ngelihat banyak banget data, mulai dari belanja pemerintah, investasi swasta, ekspor-impor, sampai konsumsi rumah tangga kita sehari-hari. Baru-baru ini, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angkanya ada di sekitar 5,0% untuk tahun ke-2026. Mungkin kedengarannya kayak angka biasa aja. Tapi ini penting banget. Angka ini sedikit lebih rendah dari target pemerintah. Tapi tetap menunjukkan kalau ekonomi kita itu tangguh banget. Loh, di tengah kondisi ekonomi global yang lagi nggak menentu, bisa tumbuh di angka segitu, itu udah pencapaian luar biasa. Nah, sekarang apa jadinya kalau prediksi 5,0% ini beneran tercapai? Pertama, dari sisi kita sebagai masyarakat biasa, pertumbuhan ekonomi yang stabil, artinya lapangan kerja juga cenderung stabil. Perusahaan-perusahaan jadi lebih pede buat ekspansi dan merekrut karyawan baru. Jadi, buat kalian yang lagi cari kerja atau pengen pindah karir, ini sinyal positif. Peluang kerja bakal tetap terbuka. Kedua, buat para pelaku usaha, dari yang UMKM sampai yang kelas kakap. Pertumbuhan ekonomi ini artinya daya beli masyarakat tetap terjaga. Orang-orang masih mau dan mampu buat belanja. Jadi, kalau kamu punya bisnis, baik itu jualan makanan, baju, atau jasa, pasarnya masih ada dan potensial buat terus berkembang. Ini juga jadi lampu hijau buat para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, buat menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka lihat negara kita stabil dan punya prospek cerah. Tapi, kita juga harus lihat sisi lainnya. Angka 5,0% ini juga jadi pengingat kalau masih ada tantangan ekonomi global yang melambat, harga komoditas yang naik turun, dan tensi geopolitik bisa jadi kerikil dalam perjalanan kita. Pemerintah harus pinter-pinter nih bikin kebijakan yang pas. Misalnya, menjaga inflasi biar harga-harga nggak melambung tinggi dan terus mendorong ekspor produk-produk unggulan kita. Salah satu kunci utama biar prediksi ini tercapai atau bahkan terlampaui adalah investasi. Bukan cuma investasi asing, tapi juga investasi dari dalam negeri. Pemerintah lagi gencar-gencarnya memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan izin usaha, dan membangun infrastruktur kayak jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Kenapa? Supaya biaya logistik jadi lebih murah, dan barang-barang kita bisa lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, ada satu sektor yang perannya makin krusial, ekonomi digital. Transformasi digital ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Mulai dari UMKM yang jualan online, layanan keuangan digital, sampai startup teknologi. Ini adalah motor penggerak baru yang bisa menciptakan banyak lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi lagi. Pemerintah dan kita semua harus terus mendukung ekosistem digital ini supaya bisa tumbuh maksimal. Jadi, kalau prediksi Bank Dunia ini kejadian, artinya Indonesia berhasil menjaga stabilitas di tengah badai ekonomi global. Ini menunjukkan pondasi ekonomi kita kuat, lapangan kerja terjaga, dunia usaha tetap bergairah, dan kepercayaan investor meningkat. Ini bukan cuma kerja pemerintah, tapi hasil kerja keras kita semua. Melihat ke depan, optimisme itu penting. Tapi kita juga harus tetap waspada dan siap beradaptasi. Dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat, saya yakin kita nggak cuma bisa mencapai target dari Bank Dunia, tapi bahkan melampauinya. Gimana? Menurut kalian, apa kalian optimis dengan masa depan ekonomi Indonesia? Coba ditulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Kita diskusi, bering-bering di sana. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.